Di sini kita dapat tugas dari dosen kita yaitu kewirausahaan untuk mewawancarai kantor hukum gitu. Di sini saya Siti Dia Fajaska ingin menanyakan tentang biografi owner gitu. Biografinya seperti apa? Biografi owner di sini ini kan sebenarnya dulunya ini LBH Foxnavi namanya. Foxnavi ini kenapa namanya Foxnavi? Fox itu forum mantan narapidana. Sebenarnya kalau melihat dari nama agak seram dikit ya, karena memang kita motonya yaitu memberdayakan para anggota-anggota atau bekas-bekas napi agar dia bisa kembali ke jalur yang normal gitu kan. Kalau selama ini kan ya di napi itu kan dia kembali ke jalurnya itu kan salah ya menurut hukum. Maka amanat dari kita itu untuk memperbaiki kehidupan dia. Nah, kalau untuk LBH ini sendiri ini sebenarnya sudah lama sih, 2011. Cuman pasang surut, pergantian kepengurusan, terus kemudian juga ada beberapa kendala di dalamnya. Makanya kalau ini tidak bisa diteruskan lagi, ini adalah anggota yang baru. Kalau yang sekarang ini sebenarnya pengurus-pengurus yang baru. Untuk pengurus-pengurus yang lama atau ketua-ketua yang lama ini sih ada Pak Iskandar, atau Pak Haji, terus kemudian ada Bang Jerry, ada Bang Ridwan, itu di dalamnya, terus ada Bang Dika juga. Nah, saya sendiri baru bergabung setelah yang terdahulu tidak aktif lagi di sini. Nah, di sini juga ada anak-anak dari UBP juga sebenarnya. Pak, saya Putri Anggi Pratiwi ingin menanyakan, adakah syarat-syarat mendirikan kantor LBH? Untuk syarat-syarat mendirikan kantor LBH itu sendiri ya tentunya kita harus terdaftar juga ya di Kemenkumham, yaitu melalui akta notaris, ada akta notaris dan AHU. Setelah itu juga ada NPWP, BPJS dan lain-lainnya. Terutama ya di dalam ini kan harus ada untuk surat menyurat dan lain sebagainya. Itu mungkin untuk syarat-syarat awal mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum gitu. Saya Adinda Hilpia ingin menanyakan adakah syarat-syarat menjadi anggota LBH? Untuk syarat-syarat menjadi anggota LBH itu sendiri ya pastinya kita harus minimal sedang kuliah di Fakultas Hukum atau jurusan hukum, atau juga sudah dia mengikuti pendidikan khusus advokat atau ujian profesi advokat serta sudah disumpah dan mendapatkan KTA atau BAS dari keanggotaan organisasi baik Pradi, KAI, HAPI dan yang lainnya itu pun sama saja. Yang pasti minimal untuk menjadi syarat-syarat atau keanggotaan di LBH ini dia harus sedang atau pendidikan di sekolah tinggi ilmu hukum, bukan hanya sarjana hukum saja tapi tinggi ilmu hukum, bisa hukum syariah, hukum biasanya itu adalah syarat-syarat utama. Saya ingin menanyakan bagaimana strategi pemasaran LBH ini? Untuk strategi pemasaran di LBH ini sebenarnya itu kita dari media sosial, dari teman-teman juga sesama anggota, sesama pengurus di LBH ini memasarkan dari teman ke teman ataupun dari informasi media-media yang lainnya. Terus sasaran-sasaran dari kalangan masyarakat mana yang menjadi sasaran utama? Ya, kita dari masyarakat, tentunya dari masyarakat yang kurang mampu, karena kan LBH ini kasusnya biasa kasus pro bono. Kasus pro bono itu untuk kasus-kasus yang masyarakat kurang mampu, tidak memiliki biaya, namun mereka membutuhkan bantuan hukum. Setiap warga negara di Indonesia ini kan sebenarnya berhak memiliki atau mendapatkan bantuan hukum karena dia juga terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Nah, untuk menjadi syarat-syarat itu sendiri atau meminta bantuan ke LBH itu meminta daftar surat keterangan tidak mampu dari tempat dia tinggal atau dari desa. Setelah itu mendapatkan, dibawa ke sini, kami tentunya dengan identitas dia sendiri, apa permasalahannya, keluhannya seperti apa, perkaranya apa. Setelah kita pelajari barulah kita tangani, tentunya seperti itu.
Sebelumnya terima kasih Pak untuk mengizinkan saya dan kita untuk datang ke sini. Sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Alvarez G. Fajari, mahasiswa UPP angkatan 2019 Fakultas Hukum. Permasalahan apa yang sering terjadi dan yang sering dilalui oleh LBH ini Pak? Untuk permasalahan-permasalahan khususnya ya ini kan LBH berada di daerah Kerawang, tentunya permasalahan-permasalahan yang sering datang itu dari masyarakat Kerawang sendiri. Kemarin kita baru saja bekerjasama dengan Lapas Kerawang, kita berbicara dengan Kalapas namanya Bang Gono bahwa misalnya di Kerawang ini lagi darurat narkoba. 70% penghuni dari lapas itu sendiri yaitu kasus-kasus narkoba. Sedangkan di dalam kasus-kasus narkoba atau minimal yang ada di lapas itu hanya menampung 500 sampai 600, tetapi dalam kenyataannya di lapas itu lebih dari 1000. Artinya bahwa dari 1000 lebih 70% penghuni lapas yang ada di Kerawang itu adalah kasus-kasus narkoba. Dan untuk kasus-kasus yang lainnya seperti kemarin yang kami tangani itu ada kasus oknum atau guru honorer yang dianiaya oleh oknum murid-murid yang di Kautan itu kan kami tangani ya, kami tangani kasusnya itu, dan alhamdulillah sampai sekarang kasusnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian juga kasus kebelakangnya lagi itu ada kasus pencabulan, kemudian kasus juga pelecehan seksual. Terus yang sekarang kami tangani juga ada kasus jual beli tanah. Jadi jual beli tanah ini dia membeli tanah dengan janji kalau sudah lunas akan diberikan surat-suratnya, tetapi uangnya sudah lunas, surat-suratnya nggak diberikan. Akhirnya terjadi permasalahan lah. Ditanya kapan mau kasihkan, selalu mengelak alasan lah segala macam. Itu sudah berjalan dari tahun 2016 sampai saat ini. Belum juga ada etikat baik dari si penjual. Makanya kami dari LBH ini sudah memberikan atau melayangkan SP sampai SP3, dan di minggu ini insya Allah kami mau mengadakan atau musyawarah pertemuan dengan para pihak agar kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Tentunya kami kalau untuk kasus-kasus perdata lebih kepada musyawarah, karena memang di dalam perdata ini kan intinya ini diselesaikan secara kekeluargaan atau win-win solusinya, bukan berarti untuk jalur ke pidana itu nggak jauh sangat sudah gitu. Jadi mungkin untuk kasus-kasus yang kami tangani yang terbaru tentunya masih banyak juga kasus-kasus yang sebelumnya yang tidak bisa saya ceritakan ya, karena memang sangat banyak. Izin Pak, nama saya Harul Manado. Saya mau bertanya, ada berapa jumlah staf LBH di sini Pak? Kalau untuk jumlah staf di LBH itu ada, kalau LBH itu ada bagian untuk litigasi dan litigasi. Dari setiap anggotanya ini ada 3 dan ketua jadi 4. Jadi untuk litigasi 4 dan non litigasi juga 4. Ada pelaksana harian, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan juga ada pembina. Jadi kurang lebih semua total lebih dari 10 atau 15. Mungkin ada, dan masih banyak lagi sebenarnya yang tidak terdaftar di dalam kepengurusan, namun dia tetap dilibatkan di dalam LBH. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Izin bertanya Pak, apa perbedaan antara kantor advokat dengan LBH? Untuk kantor advokat sendiri tentunya itu lebih kepada ranah profesional ya kalau untuk advokat. Nah, tentunya ketika kita berbicara ke ranah profesional berarti kan ada materi yang didapat di dalamnya. Tentunya contoh, setiap suatu perkara atau suatu kasus seorang advokat dalam menangani perkara itu kan harus dengan surat kuasa. Nah, di dalam penandatangan surat kuasa itu tersendiri itu sudah pasti ada materi yang didapat oleh si kuasanya atau si advokatnya itu. Nah, berbeda dengan kantor LBH, kalau untuk kantor LBH ini lebih kepada pro bono atau cuma-cuma.
setiap perkara yang masuk, kalau kantor LBH itu tidak ada materi sama sekali yang didapat di dalamnya. Namun bagi masyarakat atau warga negara tetap sama memiliki hak perlindungan di dalam hukum. Itu mungkin. Cukup segitu aja Kak untuk pertanyaan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah membantu kita, sudah menyempatkan waktunya gitu. Mohon maaf bila ada kata-kata dari kita yang kurang mengenakan di hati gitu. Makasih banget sudah membantu kita semua untuk tugas ini. Terima kasih. Ya, saya juga mohon maaf ya, cuma menerima kalian adik-adik saya di BP, cuma ya hanya sekedar sini saja gitu. Dari kami sih mungkin ada pesan ya bagi masyarakat atau nanti adik-adik yang nanti terjun di wilayah hukum atau praktisi nanti, ketika nanti jadi praktisi, peganglah atau pelajarilah keilmuan itu sesuai dengan apa yang kamu miliki sekarang. Jangan sampai terbawa apa yang sekarang terjadi di masyarakat. Jadi kalian sebagai mahasiswa harus dapat merubah masyarakat Indonesia yang seperti apa, terutama kamu di bidang hukum harus memperbaiki tatanan hukum yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Karena kita lihat sekarang semakin ke sini bahwa hukum itu tidak ditegakkan secara benar. Makanya dari kami sebagai praktisi pun tetap berpegang teguh terhadap keilmuan yang kami miliki di universitas yang kami pelajari. Mungkin dari kami pesan-pesannya seperti itu. Anda silakan pelajari hukum dengan baik agar ketika nanti Anda jadi praktisi Anda tidak salah dalam menegakkan hukum. Itu aja sih mungkin.